From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Kita mau sama-sama hari ini apa ya? Kalau aku bilang bukan teori ya, tapi kita mau coba menanggapi apa yang Tuhan juga sudah nyatakan bagi kita. Aku nggak bilang kita tuduh ya, maksudnya mungkin malam hari ini oh bakal jadi gimana, tapi kita buka hati sama-sama, kita biarkan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita. Oke? Oke, kita mau mulai. Silakan slide-nya. Sebelumnya aku mau say hi dulu. Itu di Nanjing ini oh Nicole, Farrell, Matthew, Mikael juga ya di sana ya? Oh, Mikael nggak ada, dia tidur. Hah? Dia tidur? Bukan katanya. Kita lagi belajar sign nih. Aduh, pengennya Nicole sama Farrell ke Jakarta deh. Jadi bisa ketemu deh. Ya kan, Pes. Saya tolong import kami. Tolong import kayu. Heboh. Sudah siap ini, Pes. Udah siap. Tolong Tolong dimasukin ke koper, Matt. Dibawa pulang. Betul. Saya rela. Oke, yang di Shenzhen juga udah rame ya. Cuma nggak kelihatan tuh. Aku sih tidak bisa menembus kejauhan itu sih. Siapa tuh? Coba. Nggak kelihatan sih. Kalian terlalu kecil sih di ujung sana sih. Tapi ada Marta. Oh, feedback. Jason ulang tahun kan hari ini ya? Udah ditraktir belum di sana? Oh, itu Louis ya? Ya, halo, Pes. Ah, kelihatan mukamu. Ada William. Itu siapa, Ram? Oh, si ini. Matthew. Salah kebalik. Irvin. Itu Irvin ya? Ya. Nah, hai. Yang ulang tahun. Ulang tahun, Cie. Ada Rangga nggak? Oh, itu Nia. Iron, Juang, Marta. Oh, Rangga nggak ada ya? Nyusul. Nah, oke, yang rame-rame ya tamu lihat. Yang lain udah hadir sini. Hopefully bisa segera ketemu. Lagi doain nih si Timothy datang lagi ke Jakarta. Amin, Ini Pes. Dep siapa ya? Dep ini Deborah. Dep ini Deborah. Iya ya. Ada Novi. Oke, Ivana. Ada Josh. Oke. Senang deh ketemu kalian. Terus semoga bisa ketemu in person lagi segera ya. Oke, let's start for today authenticity ya. Hari ini kita mau belajar apa sih authenticity dan how to be authentic ya. Karena seringkali kita hidup di dunia ini yang menuntut kita itu bisa jadi nggak otentik, bisa jadi kita banyak kan fenomenanya dari flexing ya. Sosmed juga membuat kita juga bisa menampilkan apa yang tidak sebenarnya ya. Jadi banyak sekali saat-saat ini justru jebakan dan godaan untuk membuat kita menjadi tidak otentik. Sedangkan aku melihat menjadi otentik ini, authenticity ini sangat penting buat kita.
Kalau enggak, akan banyak hal membuat kita juga jadi tidak bisa bertumbuh ya. Dalam proses pemuritan aku juga melihat be authentic ya. Authenticity ini sangat penting. Oke ya, kita akan mulai. Lalu otentik itu sendiri apa sih ya? Kalau kita lihat arti katanya itu otentik itu the quality of being real or true, not false or imitation. True to one's personality, spirit, and character, sincere without pretensions. Kita perlu menjaga authenticity kita masing-masing. Kita perlu menjadi real or true, real dan true sebenarnya gitu ya. Nggak imitasi, nggak juga pretensions, pura-pura. Karena kalau ini terjadi kita sulit. Even gini ya, even di dalam proses pemuritan aja akan sulit sebenarnya. Kita ngomong human to human gitu. Apalagi misalnya kita di hadapan Tuhan pun begitu. Coba. Tuhan itu bisa melihat kita tembus ya, transparan. Bisa melihat kita sampai kedalaman hati kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngerti kita kenapa, tapi Tuhan tahu gitu loh. Kita perlu sekali menjaga authenticity kita. Jangan sampai ternoda. Jangan sampai kita tidak tidak menjaga ini dan kita membiarkan misalnya ilah zaman ya, duniawi, hawa nafsu dan lain sebagainya membuat kita menjadi tidak otentik. Kita mulai pakai hal-hal lain untuk mendefinisikan diri kita. Nah, ini yang sangat berbahaya karena apa? Kita jadi bisa lupa diri. Kadang-kadang kita bisa mix everything sampai kita lupa actually who we are. Kita ini siapa? Kita udah bingung gitu, yang mana benar, yang mana enggak, udah campur aduk. Sehingga kadang-kadang kita bisa jadi orang yang punya double standar, triple standar, sampai kita bingung sendiri dan kita sudah nggak tahu yang mana yang real dan mana yang fake. Yang mana kita berusaha menjadikan, yang mana kita ini apa adanya dan eh, yang benar yang mana udah nggak tahu. Pernah nggak kita melihat ada orang bisa bisa beda banget gitu. Misalnya ada ya beberapa kasus ya di sini ada yang misalnya suka di telepon klien dan dimarah-marahin. Terus dia udah marah, udah kasar, udah segala macem. Terus dia bilang, kamu di telepon dibilang, kamu agamanya apa sih? Katanya gitu. Wis, ya kan serem ya. Kamu agamanya apa sih? Katanya. Saya ini Kristen, katanya gitu. Aduh ya Tuhan, kadang-kadang kita jadi bingung ya. Mau jawab apa gitu ya kan. Nah, terus sikapnya begitu, omongannya begitu, tapi dia ngakunya begitu gitu. Terus sikap bisa berbeda-beda. Hasil responnya bisa beda-beda. Nah, ini yang kita tidak mau. We want to be real or true, not false or imitation. We want to be who we are without pretension, bukan tanpa pura-pura. Susah nggak? Apalagi di gereja kita, kalau kita community based, akan sulit kita mau eh, tidak tidak otentik ya, akan kelihatan dengan jelas. Jadi ya kita mau dan aku mau mengajak kita semua, kita mau jaga authenticity kita mau jaga otentik kita. Kita nggak mau sampai kita blur akan siapa diri kita. Ini yang paling penting kan. Nah, kita seringkali gini, ada juga yang misalnya bilang ya gue kayak gini gitu. Tapi dalam bentuk yang negatif ya. Ya lu mesti terima gue dong apa ada yang gini. Nah, ini salah kaprah ya. Authenticity yang kita maksud di sini bukan seperti itu. Kita harus mengerti otentik yang kita miliki itu apa.
Ya, kita udah belajar 101, kita udah belajar why Bible, why God, who we are, sampai kita belajar man and angel ya modulnya. Karena apa? Kita perlu tahu siapa pencipta kita dan kita tahu siapa kita. Otentik versi yang Tuhan nyatakan buat kita adalah keotentikan kita yaitu serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29 sampai 30 berkata, semua orang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan dipanggilnya mereka dibenarkan, dan mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Jadi kita jangan merasa diri kita yang sekarang penuh dengan iniquities, infirmities itu otentiknya kita loh. Nah ini ya. Terus dengan segala pengaruh dunia, keduniawian, hawa nafsu, ilah zaman yang sekarang kita masih struggle with itu otentiknya kita loh. Bukan. Kita aslinya, otentiknya kita ini serupa dengan Yesus. Otentiknya kita adalah apa yang dari semula sudah Tuhan tentukan bagi kita, sudah ciptakan kita. Bukan keadaan kita yang sekarang. Keadaan kita sekarang nggak otentik. Banyak dari kita masih belum otentik. Keotentikan itu, authenticity hanya bisa kita peroleh melalui proses. Bukannya jadinya yang sekarang ini kita udah otentik. Enggak. Kebaikan dari kita belum. Aku pun tidak bisa bilang aku udah otentik 100%. Enggak. Masih banyak hal yang aku harus ambil authenticity-nya dari Tuhan, masih proses. Ketika kita diselamatkan, kita ditebus, benar ya? Kita ditebus itu namanya redeem. Lalu setelah kita ditebus, kita dipulihkan, restored, ya. Nah ini loh, kita itu sering berpikir gini, ketika Tuhan menyelamatkan kita ditebus, terus seolah-olah kita ini kan disuruh tobat tuh ya. Disuruh tobat, tapi seolah-olah gini, aku itu harus jadi seperti orang lain. Gue nggak begitu, gitu loh. Gue emang dasarnya nggak begitu orangnya gitu. Emang gue begini gitu. Nah ini yang aku bilang jangan salah kaprah. Authenticity kita bukan apa yang kita sekarang. Manusia yang kita mungkin secara roh ya kita sudah manusia baru gitu. Tapi kan ada hal-hal yang masih kita diproses ya, mesti dibantu di Roh Kudus menolong kita untuk kita membuang dan kita mengenakan manusia lama dan kita menghasilkan buah-buah roh. Nah, kita jangan salah kaprah, authenticity kita adalah yang sekarang. No, authenticity kita adalah seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu yang sebenarnya kita. Makanya kalau kita diselamatkan Tuhan, kita dibilang bahwa kita dipulihkan, restored, bukan remake. Bukannya Tuhan remake kita, enggak. Apalagi kalau kita udah belajar yang kemarin tentang man terus Jesus ya. Tuhan Yesus melakukan penyelamatan bagi kita adalah mengembalikan kemuliaan Tuhan Roh Allah itu kepada kita. Itulah makanya kenapa dibilang dipulihkan. Karena dari awalnya kita sudah memiliki itu. Dibalikin lagi. Sama kalau kayak handphone. Handphone kalau rusaknya gini nih ya. Udah kacau gitu ya. Software di dalamnya udah error. Ya, ini aku sering lihat ya, misalnya PSM lagi ngurusin handphone gitu ya. Terus kemasukan software yang bikin jadi apa tuh ya istilahnya, pokoknya jadi ribet gitu di dalam, kayak suka ngelek-ngelek atau suka tiba-tiba gitu hilang gitu ya. Nah, biasanya karena softwarenya, aplikasinya udah kebanyakan yang bikin jadi nggak sinkron atau apa, Ko Martin akan bilang, oke, udah ini di factory reset aja deh mau nggak mau gitu. Factory reset. Nah, restore itu kayak begitu. Dikembalikan kepada settingan awal. Jadi hidup kita dipulihkan menjadi otentik itu kembali kepada awal. Maksud dan tujuan awal. Jadi kalau gini nih, kita bilang, aduh, aku ini emang orangnya gini, emang gak sabaran, emang tukang marah, emang
emang gue orangnya irian gitu. Emang gue itu enggak lagi. Kita diciptakan Tuhan pada awalnya tidak ada yang begitu. Enggak ada. Kita itu otentiknya bukan seperti itu. Dan kita perlu dipulihkan kembali ke setting awal. Dan pengertian ini yang membuat aku menjadi lebih mudah ya dalam perjalanan aku berjalan bersama Tuhan. Ada waktu-waktunya I'm very desperate. Kayak aduh kok susah banget ya. Melakukan firman itu susah ya. Mempraktekkan itu kok kayaknya setengah ampun gitu ya. Sampai kebenarannya ini dibukakan. Actually, kita itu semua dalam proses lagi di factory reset. Dibalikin ke setting awal kok. So it's not difficult karena dari dasarnya sudah ada. Untuk kita jadi sabar ya bisa. Kenapa? Karena roh Allah di dalam kita, buahnya kesabaran itu ada pada kita. Jadi nggak sulit. Yang sulit cuma di sini, mindsetnya aja. Jadi kembali, kita ini semua dipulihkan. Authenticity kita bukan diri kita yang sekarang. Authenticity kita adalah diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan. Dan Tuhan sedang menolong kita, mengembalikan kita factory reset ke awal, ke setting awal. Jadi sulit gak? Ya semua proses, semua ada harga yang harus dibayar. Tapi pemikirannya gini, kalau memang dari awalnya kita ada, kita memiliki itu, kita udah punya modalnya, sesusah itu enggak? Enggak. Harusnya tidak sesusah itu. Ya, ini pengertian akan otentik dulu. Jadi authenticity kita adalah factory reset yang daripada Tuhan. Setting awal. Setting awal. Dan kita bukan disuruh berubah itu, berubah jadi seperti sesuatu yang lain gitu. Enggak. Kita itu kembali kepada setting awal. Inilah yang membuat aku pencerahan kebenaran itu memerdekakan sehingga tidak, aduh kok gue kayak gini mulu sih, kok kayak gitu sih gitu. Enggak, oke. Ini ada hal-hal yang sedang Tuhan nyatakan supaya bersih ini. Supaya aku bisa kembali kepada setting awal apa Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan memang yang paling harus ditundukkan adalah sebenarnya keinginan kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita mengerti authenticity kita yang benar-benar semula, the true one, the real one, itulah apa yang Tuhan ciptakan bagi kita dari semula. Contoh ya, aku kasih di sini cuma ada 3, tapi banyak yang lain. Kita perlu cari di dalam disiplin pribadi kita, itu yang harus kita cari. Factory reset kita apa? Authenticity kita itu sebenarnya apa? Yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah sedia dari semula jadikan itu, kita ini sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama, kita ini adalah anak Allah. Kita ini anak kok. Kita ini bukan anak tetangga, bukan anak pungut. Kita benar-benar anak Allah. Kalau kayak gitu, cara kita melihat kepada Bapa pasti berbeda. Silahkan dibaca ya. Galatia 3 ayat 26, Galatia 4 ayat 6 sampai 7 ya. Kita itu dikembalikan kepada kodrat kita yang awal. Canggihnya nggak, kalau kita belajar kemarin tentang man and angels, kemudian kita belajar about Jesus, what Jesus do for us, itu ya canggihnya itu. Dari awal hingga akhir, bagaimana Yesus ada dari awal hingga akhir, dan akhirnya dia mengembalikan kembali roh Allah kepada kita. Salvation is that. Bagaimana Tuhan mengembalikan kita kepada settingan yang awal Tuhan berikan. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ya,
Kemudian Roma 8 ayat 15 sampai 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru kita ya Aba Bapa ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yaitu ya, aku di onsite sudah pernah bagikan mengenai keluar dari perbudakan. Seringkali gini, kita belum kembali ke otentiknya kita. Kita masih berasa aja kita budak, hidup seperti budak. Padahal kita, authenticity kita bukan lagi budak, authenticity kita adalah anak. Ini contohnya. Kemudian kedua adalah ahli waris. You're no longer slave but God's child. Since you are His child, God has made you also an heir. Ya, kita ini ahli waris. Berarti kalau kita baca firman, gaya kita beda nggak? Beda. Ya, because God's word is mine. Itu firman milikku kok. Punyanya aku. Tuhan bicara buat aku, Tuhan bicara dan itu buat aku. Apapun yang Tuhan janjikan itu buat aku. Dan aku berhak untuk itu. Bukan lagi yang kayak, oh ya boleh ya boleh enggak. Ya belum tentu. Enggak. Cara kita melihat segala sesuatu itu menjadi berbeda. Yang ketiga adalah anak terang. Kalau kita anak terang, kita nggak main-main dalam kegelapan. Ngapain sih? Pegang authenticity kita. Buat apa sih? Main-main, nyaris-nyaris, mepet-mepet begitu, ya kan? No. Kita harus tahu siapa kita. Kita jaga hidup kita karena kita berharga. Bukan lagi yang budak, bukan lagi yang main dalam kegelapan. Terang itu ada pada kita dan kita adalah anak-anak terang. Seringkali ketika kita hidup tidak mengetahui authenticity yang Tuhan berikan, kita akan hidup serampangan, sembrono. Nah, that's not okay. Ini sih aku tidak mau apa ya? Aku mau kasih kesadaran ini dulu. We're back ke authenticity yang Tuhan berikan. Diri kita yang sekarang ini bukan yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Terus kenapa kita juga kayak udah sering dengar ya kebenaran firman, kita juga udah belajar banyak, tapi agak sulit. Terutama gini, aku lihat ya, ini terutama kan aku bagikan untuk BCC ya, untuk kita semua. Kenapa? Rata-rata dari kita semua sudah kenal Tuhan cukup lama. Terus sebagian besar sudah mengenal firman dari kecil. Sudah tahu, sudah ngerti, hafalah cerita Yunus, Abraham, ya kan? Semua cerita padang gurun tuh ngerti banyak. Tapi kenapa kita kok masih belum bisa embrace the authenticity that God gave to us? Kayak kayak apa ya? Kadang aku lihat ya, eh, orang percaya tapi hidup tanpa iman. Orang diselamatkan tapi hidup kayak budak. Terus dibilang apa anak Allah tapi tidak punya kuasa. Hidup kita itu jadi kayak, waduh kayak agak fenomena gitu ya. Kayak ada keanehan dan fenomena yang eh, kok kok begini ya gitu loh. Ya karena ada banyak hal sih, kita nggak bahas terlalu banyak hal. Tapi ada satu hal yang aku mau sampaikan untuk kita semua. Dan ini memang ada beberapa kali hamba Tuhan juga mengingatkan. Ketika kita berdoa, Tuhan juga mengingatkan buat kita. Dan ini aku rasa kita harus fight it together. Kita harus lawan ini bersama-sama sih. Nggak bisa enggak. Dan kita tidak mau membiarkan satu hal ini menggerogoti kehidupan kita. Tidak mau menggerogoti kehidupan orang percaya. Apakah itu? Yaitu adalah roh agamawi, religious spirit. Religious spirit ini sangat mengganggu sehingga kita tidak bisa melihat authenticity yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita nggak bisa jadi otentik. Kita nggak bisa eh, ngerti gitu loh. Apa sih yang Tuhan sediakan bagi kita benar-benar. Roh agamawi ini
membuat kita terhalang untuk menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Terhalang menerima karya keselamatan sebagai penggenapan janji Allah kepada kita. Ya, contoh yang paling jelas dari religious spirit atau roh agamawi ini adalah orang-orang Farisi. Kalau kalian mau baca, coba pakai search engine di Alkitab, langsung orang Farisi, itu keluar semua nanti. Orang Farisi itu ngapain aja. Nah, tapi yang jelas, roh agamawi ini merusak hubungan intim kita dengan Tuhan. Sekarang gini, how you can know authenticity yang Tuhan kasih buat kita? Ya kita harus balik dulu dari sumber authenticity kita, ya Tuhan sendiri. Tapi bagaimana mungkin kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan? No, kita hanya akan tahu siapa kita ketika kita kenal pencipta kita. Ngomong, kalau iPhone kamu rusak, you bawa kemana? Bawanya ke Apple Store, ya, bener nggak? Kalau kompor di rumah rusak, Modena, masa you panggil ini Rinnai gitu loh, panggil Modena, karena apa? Cuma dia yang tahu selak-selaknya semuanya. Ya sama kita juga gitu. Kalau kita nggak ngerti siapa kita, realnya kita siapa, ya kita harus cari pencipta kita ya Tuhan. Ya kita semua udah belajar modul man and angel, kita udah belajar God ya. Gak ada kan yang mikir kita terjadi karena Big Bang atau gara-gara kita Darwin teori, kita dari monyet ke evolusi jadi sekarang gitu kan. Gak ada lagi ya. Ya berarti kita harus cari Tuhan. Tapi roh agamawi ini menghalangi hubungan yang benar-benar bermakna antara Tuhan dengan kita. Bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa membuat kita rasanya apapun yang kita lakukan tidak pernah cukup dan nggak bisa deket sama Tuhan. Atau bisa juga membuat kita menghadapi namanya bencana rohani karena ada hal-hal yang terjadi karena roh agamawi ini. Nanti kita bahas ke bawah. Apapun itu, tujuan roh agamawi adalah meniadakan pekerjaan Yesus. Jadi tidak ada gunanya. Ini belum nih, ini belum masuk ke sini. Jadi roh agamawi ini akan menjadikan kepercayaan kita jadi tidak ada gunanya buat kita. Kita perlu bebas dari roh agamawi ini. Kita perlu lepas dari roh agamawi ini. Sehingga kita baru bisa mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berapa kali banyak sih ya yang nanya, aduh kok aku susah ya mau deket sama Tuhan. Aku mau doa susah, mau ini mau itu. Coba cek ya, buka hati ya. Kadang-kadang kita Kristen dari kecil. Kita keluarga udah dari nenek moyang kita sudah percaya Tuhan. Kadang-kadang roh ini bisa memasuki kehidupan kita tanpa kita sadar. Tapi hopefully hari ini sadar. Oke? Roh keagamawi ini dapat terwujud dengan cara berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, ada ekstrim sana, ada ekstrim sini ya. Jadi, ekstrim atas, ekstrim bawah. Ada yang sampai merasa tidak pernah cukup, baik di hadapan Tuhan. Tapi ada juga yang, waduh, seperti di sini istilahnya kekudusan palsu. Ya kayak udah holy banget gitu. Jadi ada dua kutub nih. Dan kita nggak mau semuanya, karena itu tidak benar. Ya, be authentic itu adalah benar, real, truthful, terus no pretentious, tidak ada kepura-puraan. Nah, roh agamawi ini biasanya ciri-cirinya salah satunya itu. Coba kita lihat simptomnya apa aja. Yang pertama adalah tidak dapat menyelami karya keselamatan diberikan oleh Tuhan yang berasal dari kasih karunia. Hasilnya apa? Suka bingung, suka ragu, ya, nggak punya iman gitu. Lack of faith, bilang percaya tapi kelihatannya tidak percaya. Bilang percaya tapi kelakuannya kayak tidak percaya gitu loh. Ya, ini semua apa? Karena nggak bisa menyelami kasih karunia Tuhan. Sulit gitu. Kayak nggak ngerti gitu kalau kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Hidup di luar kasih karunia. Jadi apa? Sulit memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Gini ya, kasih karunia itu harus diterima.
dan diterima dengan kerendahan hati, diterima dengan perasaan in awe itu. Banyak orang ini hasilnya apa tau nggak? Tidak takut akan Tuhan. Ketika nggak bisa menyelami karya keselamatan oleh karena kasih karunia itu, orang susah takut akan Tuhan. Kita perlu ngerti loh kasih karunia, hopefully dengan belajar ya, terutama di modul 101. Kalian bisa benar-benar ngerti. Sebenarnya kalau kalian nonton video pengumuman hari ini, ada beberapa teman kesaksian dan lucunya kesaksian mereka adalah tentang bagaimana mereka belajar di modul kelima tentang penyalipan Yesus. Ada yang cerita dia nangis, dia kesaksian dia nangis. Waktu dia baca itu dia nangis. Itu sama, aku pertama kali ngerti yang namanya Tuhan Yesus, itu aku juga nangis karena salib Yesus. Dan aku merasa, kok Tuhan mau sih nyelamatin aku kayak gitu caranya gitu. Kok Tuhan mau gitu. Nah itu jawabannya kasih karunia. Perlu menyelami kasih karunia ini sehingga kita bisa di hadapan Tuhan dengan in awe, dengan kekaguman dan dengan kerendahan hati, dengan segala eh, apa perasaan yang benar-benar hormat, salut gitu sama Tuhan. Why God, you memberikan kasih karunia yang sebegitu besar buat aku. Yang kedua adalah ciri-ciri ya simptom orang yang memiliki roh agamawi adalah yang kedua looking for prominence. What is prominence? Prominence itu kalau di dictionary itu adalah the state of being important or famous. The fact or condition of standing out from something by physically projecting or being particularly noticeable. Jadi kita suka mau cari pengakuan, mau di notice, mau diberikan status, mau diberikan mau memiliki achievement atau reputasi, penghormatan dari orang lain. Ini hati-hati, banyak sekali orang yang dalam memiliki roh agamawi itu looking for status. Nah ini yang aku kadang kasihan ya, kadang-kadang banyak orang jadi korban. Makanya aku ajarin juga ya untuk yang mengambil tugas ya, mengambil bagian di dalam apa yang dipercayakan. Actually it's a responsibility. Jangan lihat pada statusnya, jangan lihat pada kayak kayak apa gitu loh. Omongan status pelayanan itu bikin orang gila semuanya. Kadang-kadang kita jadi takut gitu. Padahal di firman ada sih ngomong pelayanan kepada orang miskin, pelayanan kepada janda-janda gitu. Tapi pelayanan yang sekarang adalah pelayanan ketika kamu diberikan poin di gereja. Diberikan jas, diberikan status. Kamu ini apa, kamu ini apa, kamu ini apa. Dan itu merusak bagi orang yang tidak mengerti tanggung jawab dan tuntutan apa yang comes with it. Itu jadi sesuatu yang wow, yang membuat dia famous, membuat dia punya status, membuat dia memiliki sesuatu gitu. Aduh, padahal enggak gitu loh. Setiap kita murid itu wajib untuk bekerja. Hanya murid yang punya kualitas seorang murid Tuhan percayakan. Jadi emang dikasih tugas, ingkaite. Coba yang ngerti bahasa Chinese, ingkaite itu artinya apa? Ya emang udah seharusnya gitu loh. Kita murid, kita ikut Tuhan, kita lakukan tugas apa yang Tuhan lakukan. Kita lakukan pekerjaan Bapa. Tapi banyak orang dengan spirit agamawi ini looking for prominence, looking for something. Ini yang kita nggak mau loh. Terus kalau kita sharing di Famsel apa segala macam, kita juga hati-hati. Aku nggak bilang semua, tapi gini, ya aku doa tadi sampai nangis gini-gini. Oke, ada yang sharing aja. Aku gini ya, zamannya aku ya, zamannya mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu, kelihatannya sih nggak terlalu banyak yang kayak gini. Kenapa? Sosmed itu nggak booming gitu loh. Tapi kalau sekarang, sosmed, LinkedIn, itu menjadi sesuatu yang banget gitu. Sesuatu yang important banget gitu. Kalau zaman kita belum ada yang kayak begitu. Sehingga
achievement itu nggak sepenting itu gitu loh. Achievement itu kayak kalian yang kuliah-kuliah itu kan mau bagusin CV. CV bukan sih namanya? Iya, bagusin CV. Oh, aku harus menang lomba ini, aku harus ikut organisasi ini supaya my portfolio tuh bagus gitu. Iya, kalau motivasi kita baik, nggak apa-apa. Tapi seringkali kita agak deviasi, itu membuat kita menjadi orang yang mencari perkenanan manusia itu jadi sebegitu luar biasanya. Ya, looking for prominence. Nah, ini yang disebut di dalam firman itu kamu kalau berdoa, jangan udah cari tempat yang paling depan. Jangan berdoa keras-keras. Kalau kamu berpuasa, jangan bikin mukamu kuyu. Ayo, cuci mukamu, taruh minyak yang yang biasa aja. Nggak perlu sampai kayak nunjukin ke orang gitu loh. Nggak perlu. Be careful. Kita nggak mau jadikan kerohanian itu komoditi loh. Kita nggak mau jadikan kerohanian itu komoditi. Rasanya kalau berbahasa rohnya kenceng banget atau wah kayak canggih banget doanya. Wah itu baru luar biasa. Nggak. Setiap karunia yang Tuhan kasih datang dengan tanggung jawab. Setiap karunia yang Tuhan kasih datang dengan beban. Jadi bukan ajang buat adu gengsi gitu loh. Adu pencapaian. Enggak. Setiap karunia yang Tuhan kasih, setiap eh, manifestasi yang Tuhan berikan, itu bukan karena kita. Itu karena orang yang Tuhan kasihi. So the glory is for God, bukan buat kita. Kita tumpah tangan orang keleper-keleper, lalu kita happy gitu. Enggak. Itu suka-sukanya Tuhan gitu loh. Tuhan kasih, Tuhan mau buat dia. Tapi kok yang dipakai jadi songong gitu ya jangan. Don't look for prominence. Jangan cari ini. Pencapaian itu nggak ada apa-apanya. Kita cari namanya kesetiaan. Kita mau cari yang namanya Tuhan disenangkan. Udah, itu aja. Ketiga adalah legalistik. Merasa perlu melakukan serangkaian aturan. Kalau tidak merasa bersalah. Ini yang ekstrim ke bawah. Kayak kurang cukup baik untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya ini, kalau aku berasal dari latar belakang kepercayaan yang lain dulu di keluarga, ya memang kita datang harus dengan segenap aturan. Yang dibawa harus tepat jumlahnya. Yang dipasang itu harus tepat. Dan kalau bisa lebih besar, lebih baik gitu loh. Kayak gitu-gitu gitu, legalistik gitu. Tapi itu tidak menyelamatkan. Awal-awal aku ikut Tuhan ada sih kayak begitu. Karena masih kebawa kan. Sampai akhirnya ngerti kasih karunia. Sudah nggak lagi perlu seperti ini. Tapi semakin ngerti ini, semakin in awe lagi sama Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia Allah, maka aku bisa selamat. Bener-bener ya kok Tuhan nggak kasih syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Kita kalau mau sembahyang ke tempat yang lain aja itu syaratnya banyak banget, kertasnya banyak banget. Habis itu mesti dibolongin tuh sesuai lagi, nggak boleh salah kayak gitu-gitu. Kok Tuhan nggak? Kita nggak perlu serangkaian ritual untuk datang ke Tuhan. No, kita nggak perlu sebuah metode khusus untuk datang ke Tuhan. Nggak, tidak perlu. Tapi kita perlu sikap hati yang benar. Kita perlu iman. Tidak bisa tidak. Jadi tolong dihapus. Banyak dari kalian yang merasa, oh kayaknya aku gini-gini merasa bersalah. Kalau nggak ngelakuin ini merasa bersalah. Kalau kita pagi nggak dapet saat teduh, bukan rasa bersalah. Rasa rindu. I miss the best moment in my day. Gitu loh. Aduh, aku kangen sama Tuhan. Aku pengen masuk hadirat Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku capek banget nih Tuhan.
Aku kok kalau hidup nggak ada Tuhan tuh nggak enak banget gitu ya. Kok kayak aku kacau nih Tuhan gitu ya. Kok kayak kayak aduh aku agak-agak hilang keotentisitiannya. Kayak lupa gitu ya. Kayak lupa nggak aku harus ketemu Tuhan sih. Karena hanya di hadapan Tuhan, I know where I belong. Aku ini siapa ya? Apa sih ada lagu yang aku ini siapa gitu ya? Ya mesti suruh betanya. Jadi kita itu jangan, kalau kita sering merasa bersalah karena itu, kamu harus cari kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Bukannya kita jadi hari-hari tanpa Tuhan, oke, enggak lah. Contoh nih misalnya, kamu punya kekasih hati ya, dalam hal ini bisa aku sama PSM. Aku sehari nggak ketemu PSM yang nggak enak, nggak mungkin gitu, karena dia orang yang aku kasihi. Begitu juga dengan Tuhan, dia orang yang aku kasihi. Kalau nggak ketemu nggak enak gitu loh. Tapi bukan merasa jadi condemn, merasa bersalah, merasa jadi kurang standarnya gitu loh. Enggak, itu masih agamawi. Yang keempat adalah memiliki kekudusan yang palsu, sehingga menganggap dirinya lebih baik, lebih penting daripada yang lain. Ini hati-hati ya. Aku ambil ayat yang ada di poin selanjutnya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini di sini Tuhan lagi ngomong perumpamaan. Boleh dibantu ya untuk slide-nya di poin ke-6 itu ada ayat firman-nya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Oh, nggak ditulis ya? Coba di next. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Mengucap syukurnya sih benar ya, isinya coba diperbaiki. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Bapakku. Ya, jadi nih, orang yang agamawi itu berasa kudus, tau nggak? Berasa udah paling kudus. Pokoknya aku udah checklist, teng, 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 gitu ya, udah beres, ya gue kudus gitu loh. Aduh, terus datang ke hadapan Tuhan tanpa takut akan Tuhan. Tanpa benar-benar ngerti, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan masih mau membela dan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Aku lebih baik. Aduh, enggak sih. Jangan sampai sih. Enggak sekalipun seorang rohaniawan memimpin 30.000, 100.000 orang. Kita ini tidak luput daripada namanya kelemahan. Dan ada hal-hal yang Tuhan juga nyatakan bagi kita. Sampai kita bisa bicara, Tuhan, aku sudah memimpin 100.000 orang. Aku udah baptis 90.000 orang. Aduh, malu gak sih? Yang kayak gitu tuh gak ngerti kasih karunia Tuhan. Kita bisa lakukan segala sesuatu. Itu bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi karena Tuhan. Aku sering kali ya, kita eh, ada waktu-waktunya, misalnya aku baru melahirkan, ya. Aduh, mau makan sama minum aja, itu udah puji Tuhan, itu udah harus bergantung sama kasih karunia Tuhan. For us to keep sane aja itu kita udah bergantung banget sama Tuhan. Terus ada waktunya. Aku kalau ngajarin ke anak-anak kan suka, yuk kita berdoa bahasa roh sehari sejam minimal. Waktu-waktu itu nggak ada bisa bahasa roh sejam. Terus keluar. Kita keluar karena kan
Dulu kebaktian di pastori, aku bayi di kamar, terus di luar banyak orang yang keluar, misalnya doain orang. Terus apa? Aku mesti berasa aku kudus banget gitu. Yang enggak juga, tetap kita rendah hati sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan pakai aku untuk orang-orang ini. Belas kasihan yang penting. Aku bisa klaim diri aku kudus, belum tentu. Belum tentu. Nggak sempet examine myself aja nggak sempet. Jadi kita jangan punya kekudusan yang palsu ini. Yang kelima adalah self-righteous. Menganggap dirinya selalu benar dan orang lain yang salah. Mengkritik orang lain dan sok tahu ciri-cirinya. Self-righteous itu selalu anggap orang lain yang salah. Dan merasa dirinya sudah benar. Sulit. Yang ini yang miliki roh agamawi selalu merasa benar sendiri, sulit diajar, sulit dikasih tahu, sulit untuk mengaku kesalahannya, sulit untuk menerima pandangan lain, sukanya argue, debate, sukanya proposisi, dia punya pendapat. Nggak salah sih, tapi kalau selalu begitu ya hati-hati ya. Kita mau belajar memiliki hati yang rendah hati. Kita mau dengar. Bahkan ya, aku punya prinsip gini, orang yang salah aja, sama orang yang salah aja, kita masih punya kesempatan untuk belajar. Ini aku belajar dari waktu aku sering lomba nyanyi. Dari SD, SMP, SMA lomba nyanyi. Yang menarik adalah ketika kalau kita lihat peserta lain melakukan kesalahan sebenarnya. Maksudnya gini, nyanyinya ada error. Dan di situ kita belajar, mendengarkan, melihat. Lalu kita pelajari, oh ternyata, jadi apa? Belajar itu nggak selalu sama orang yang lebih hebat. Sama yang kurang, maksudnya yang bisa salah pun yang maksudnya di mata manusia biasa atau mata manusia juga nggak terlalu gimana, kita pun masih bisa belajar. Masih ada ruang-ruang. Karena apa? Nggak mungkin lah orang semua Tuhan kasih satu talenta, minimal satu talenta ada. Jadi masih ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi kita nggak bisa anggap diri kita pasti benar dan orang lain salah. Nggak bisa. Yang keenam adalah sombong. Orang yang memiliki roh agamawi, dia sombong. Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Bisa sendiri. Enggak. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Lalu orang yang sombong itu bermegah. Bermegah akan segala sesuatu deh. Gitu ya. Tapi gini, kita diselamatkan oleh iman, kasih karunia, pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Kita nih, kalau kita bisa sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, aku ada sebagaimana aku ada, karena kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena apapun yang ada di dunia ini, kemampuan kita dan lain sebagainya, itu semua tidak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan Tuhan. Lalu ketika orang sombong itu, bagaimana dia memandang rendah orang lain juga. Ya, kayak ini, orang Farisi dan orang Taurat itu memandang rendah Tuhan Yesus. Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut, memandang rendah siapa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Dia juga pandang rendah. Yang keempat adalah yang sombong adalah menganggap diri sendiri tidak perlu diberi kasih karunia Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan sudah benar dan itu merupakan hak mereka. Jadi ya, oh iya, emang yang Tuhan kasih itu emang seharusnya. Lo nggak lihat gue tiap hari berdoa 5 kali sehari. Gue bahasa roh seminggu 10 jam. Ya emang seharusnya begitu kok.
emang hidup gue harusnya begini kok, emang Tuhan seharusnya kasih gue kok gitu. Enggak, ya kita harus mengerti kedaulatan Tuhan. Tuhan berhak melakukan apa saja karena dia Tuhan. Kalau kita diberikan, itu kasih karunia Tuhan buat kita. Ya, oke. Yang ketujuh adalah suka menghakimi daripada mengampuni. Orang yang memiliki roh agamawi karena punya di atas semua, itu susah mengampuni. Dia lebih suka menghakimi. Dia lebih tertarik melihat seseorang membayar atau dihukum karena kesalahannya, daripada melihat orang tersebut bertobat dan menerima pengampunan. Ya, nanti kalian bisa baca di Yohanes 8 ini. Orang tertangkap yang berzina itu harusnya dirajam mati. Dia orang nggak suka Tuhan ampuni. Nggak. Orang yang agamawi suka lihat orang-orang yang bersalah itu terima hukumannya, dapat ganjarannya. Ini kan arti lainnya suka balas dendam. Suka orang lain itu rasain loh gitu. Emang lu seharusnya dapat begitu. Enggak. Makanya yang terakhir ya aku lihat ada, ya nggak ngomongin orang sih, cuma lagi viral tuh yang soal soal kasus dari satu hamba Tuhan, lalu keluar pengacara, dia ngomong banyak segala macam. Aku dalam hati, aduh Tuhan, udahlah gitu loh. Makin kita bicara, makin kita juga ternyata bahwa kita juga tidak mengampuni gitu. Makin dijelek-jelekin, makin apa, makin dibuka aibnya dan lain sebagainya. Aduh, tambah pusing gitu. Orang yang punya roh agamawi tahu tapi tidak melakukan. Kita suka menghakimi daripada mengampuni. Kalau kita ikut teladan Yesus ya, orang yang berzina ini Tuhan Yesus cuma pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Udah selesai. Tapi orang yang punya roh agamawi tidak bisa melakukan itu. Yang kedelapan adalah lebih suka menghukum daripada menerima kasih karunia. Ya, hanya tertarik orang yang berbuat salah mendapat balasan dan menerima hukuman. Ya, dari apa kesalahan mereka. Ini juga sikap sombong, sikap yang menghakimi, seperti yang sama di atas. Nggak mau ngampuni. Lebih suka orang diampuni aja nggak suka gitu loh. Wah, penghakimannya tinggi. Dan yang kedelapan lebih suka ngukumin daripada kita menerima kasih karunia. Oh iya, sulit. Karena kan yang pertama, simptom yang pertama, susah melihat kasih karunia. Bagaimana dia bisa memberikan kasih karunia bagi orang lain? Yang kesembilan adalah menuntut dan menaruh beban kepada orang lain. Suka tuh kasih seperangkat aturan. Kamu harus gini, gini, gini. Kamu gini, 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 gini. Tapi mengabaikan yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan iman. Orang Farisi itu begitu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu begitu. Jadi, dia mau terlihat holy dan kudus yang palsu itu, dia lakukan semua yang kelihatannya rohani, tapi yang dari dalam gak dilakukan. Keadilan, belas kasih, kesetiaan. Nah ini, ayat ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan tuh gak pernah tumpang tindih. Tuhan Tuhan tuh selalu sempurna dalam apa yang dia katakan. Jadi nggak ada tuh kita, oh ya, kamu yang penting yuk nyanyi di gereja 3 jam, 4 jam nyembah sampai tersungkur gitu. Tapi di belakang, nah, gak punya belas kasihan. Maunya menuntut, menghukum, menaruh beban sama orang lain. Ya nggak bisa. Kadang-kadang kayak gini ya. Aku kalau doa hati-hati. Jangan sampai aku ngomong itu nggak sesuai sama apa yang di hatiku. Contoh Tuhan, kau sangat berharga bagiku. Terus aku pas ngomong, ternyata misalnya sebulan aku nggak pernah doa, nggak pernah baca firman. Gimana berharga? Udah deh.
Kalau berharga itu nggak mungkin kayak begitu gitu loh. Hati-hati. Jangan kebiasaan menuncur perkataan kita tanpa kita minute sungguh-sungguh. Jadi jangan diabaikan. Kita lakukan ya ini, tapi perintah Tuhan nggak cuma itu. Perintah Tuhan banyak. Dan satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah memiliki kesesatan dalam berpikir, dalam doktrin-doktrin yang sesat karena tidak bersandar kepada kebenaran firman. Orang yang religius selalu menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Sehingga apa? Kadang-kadang pikiran dia menyesatkan, dia juga nggak tahu. Karena apa? Kan itu tersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ngerti. Tapi dia terus lakukan. Dia tidak mengerti kasih karunia. Makanya salah satu gini yang menjadi contoh adalah di Ayub. Ayub teman-temannya itu kan nuduh Ayub, wah lu berdosa lu gitu ya. Pantes lu semua kekayaan diambil sama Tuhan, lu tertimpa musibah ini karena kamu ini berdosa gitu. Apakah orang benar tidak bisa mengalami penderitaan? Bisa. Siapa bilang? Ini kan doktrin yang sesat. Kalau diberkati, kalau diberkati Tuhan kaya, oh berarti hidupnya kudus. Enggak juga. Terus kalau nggak kudus dikasih kemiskinan, ya nggak juga gitu. Emang ada dong. Nah, pertanyaannya berkat itu pasti kaya atau enggak? Nggak juga kan? Makanya ini terlalu kompleks untuk dijadikan doktrin yang sesat kayak begitu gitu loh. Nggak bisa. Tapi kalau kita dari awal aja udah nggak ngerti kasih karunia, kita sombong, kita suka menghakimi dan lain sebagainya, kesesatan dan berpikirnya bisa jadi lebih banyak. Makanya nggak boleh. Kita harus be authentic, be real. Apa sih ini ya, roh agamawi ini cenderung tidak be real, nggak otentik, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan, yang ditampilkan dengan yang sebenarnya berbeda. Karena apa? Dia mengedepankan ritual, Taurat, bukan lagi hubungan dengan Tuhan. Yang ngeri adalah gini, jangan-jangan sampai udah bingung di dalam roh agamawi ini, tidak tahu kalau dia datang kepada Tuhan juga dengan kepura-puraan. Bagaimana bisa bertumbuh? Bagaimana bisa mengalami freedom? Bagaimana bisa kembali ke authenticity yang Tuhan kasih? Bagaimana bisa factory reset, kembali ke setting awal? Jangan-jangan datang ke Tuhan sama kayak orang Farisi itu. Ya Tuhan, gua udah begini, udah begini, udah begini. Aduh, di mana ruangnya untuk bisa bertobat kalau kayak begitu? Kepura-puraan, kemunafikan, kesesatan. Semua yang ada ini dan ini sifatnya. Kadang-kadang ketika kita sudah di dalam ini kita nggak sadar. No, tolong. Aku berdoa Tuhan nyatakan buat kita semua. Jangan ada seperti ini. Tapi seringkali balik lagi dia merasa udah paling benar. Udah merasa udah paling suci. Udah paling kudus. Udah bener banget cara berpikirnya apa segala macam. Gak ada ruang. Gak ada ruang untuk Tuhan juga bisa berkarya dalam kehidupan. Karena tidak bisa datang ke hadapan Tuhan dengan apa adanya. Aku mendorong kita semua datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Dengan benar-benar ketulusan hati. Kamu gak bisa ketemu Tuhan tanpa ketulusan. Kamu gak akan bisa ditolong tanpa ketulusan. Apa adanya. Sudah, jangan pakai mask. Jangan pakai topeng kerohanian. Kamu mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang seperti itu. Enggak, datang sama Tuhan apa adanya. I just want you, God. I just want to be with you. Bukan karena aku bagaimana nanti dipandang orang lain. Bagaimana nanti aku bisa bicara sama orang lain kalau aku enggak begitu. Enggak, enggak baca firman hari ini karena aku mesti sharing di DNA. Lah ya enggak gitu. Dia masih baca firman karena kamu butuh gitu loh. Kita butuh baca firman. Kalau nggak pikiran kita kemana-mana. Kita nggak bisa berpikir seperti Tuhan berpikir.
Bukan karena ya nanti kan kalau gue sharing bagus orang bisa, wah bagus nih, hebat nih gitu. Enggak. Buat apa yang kayak begitu? Ujungnya ketahuan juga kok. Kita harus berhenti budaya faking. Kita udah konseling begitu banyak orang. Pas konseling, wah ketahuan kayak gimana. Tapi kalau lihat Instagramnya, wah everything's fine. Sampai ada teman-teman gini ya, zaman dulu gitu ya. eh, Anak-anak binaan aku juga. Loh, nggak apa-apa kali misalnya nggak seimbang sepadan, bukan terang dengan terang tapi terang dengan gelap gitu ya, orangnya belum bertobat, nggak apa-apa kali itu juga tuh happy happy aja. Heh, aku bilang yuk lihat di foto happy, kelihatannya liburan, kelihatannya apa, tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Bahaya yang kayak begitu. Tapi semua orang tergiur dengan apa yang bisa dilihat di sosmed, apa yang dilihat dengan sekilas mata gitu loh. Dan betapa banyak generasi yang baru ini adalah generasi yang cetek, dangkal, sulit. Buktinya apa? Sulit hidup di dalam komunitas. Itu bukti-bukti nyata kalau orang itu gak otentik. Dia punya spirit, religious spirit ini. Dia seneng gak ke gereja? Oh banyak yang bilang aku, dia seneng banget, dia aktif. Kata-katanya itu aktif. Aktif apa sih? Aktif ya. Aku kadang-kadang bingung, apalagi kalau ketemu orang tua yang bilang, oh ya anakku aktif di gereja, aktif pelayanan. Iya, mamanya nggak tahu, karena konselingnya bukan sama mamanya. Kenyataannya apa? Jangan kita ditipu oleh roh agamawi ini. Kita nggak mau. Kita tidak mau. Yang kita butuh adalah real connection with God. Real relationship with God. We need real power sama Tuhan. We need the authenticity of God. Ya. Terus bagaimana? Kita semua ongoing proses being authentic. Dan ini yang mau aku juga bagikan ke kalian. So what we need to do? Yang pasti ya tinggalkan. Kita nggak mau. Yang 10 itu kita mau tinggalkan. Nggak ngerti kasih karunia. Kenapa? Ya. Eh, at some point dalam pertumbuhan aku juga nggak gitu mengerti. Karena kan latar belakang kepercayaan aku adalah latar belakang yang mengedepankan Taurat sebenarnya. You harus gini 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 gitu. Gak gitu ngerti sampai aku harus baca Roma berkali-kali. Kalau kalian gak ngerti kasih karunia Tuhan, baca kitab Roma berkali-kali. Baca benar-benar dan ikuti ayat per ayatnya. Tinggalkan spirit agamawi ini. Aku gak percaya loh kalau kita itu karena kalian semua punya intelligence yang cukup untuk bisa mengerti. Tapi spirit ini menghalangi kalian untuk bisa berpikir dengan tajam. Kalau kita baca di Korintus yang menjadi ayat di mana kita punya visi tahun ini, tumpul pikirannya. Religious spirit membuat pikiran kita tumpul. Kayak bodoh aja gitu, nggak bisa ngerti gitu. Kayak tahu nggak bisa praktek. Buat apa gitu loh? Tahu tapi nggak ngerti gitu loh. Ya, yang pertama adalah miliki waktu. Oh, ini aku sudah revisi sebentar ya. Yang pertama adalah miliki waktu untuk menyadari. Aku kirim ya. Menyadari apa yang terjadi di dalam pikiran. Karena ini bahasanya sulit dimengerti. Aku taruh di chat ya. Miliki waktu untuk menyadari apa yang terjadi di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan diri sendiri. Lalu memiliki keberanian untuk mengutarakan secara terbuka. Aku sarankan itu terjadi di dalam proses one-on-one atau DNA. Jadi gini loh, menampilkan apa adanya. Tapi gini, seringkali orang yang punya roh agamawi nggak sadar.
Dia nggak sadar apa yang dia pikir, dia rasa, dan tindakan dia itu seperti apa. Kadang-kadang gitu, udah saking mix up-nya. Jadi udah nggak tahu reality sama bayangan, reality sama fake-nya yang mana. Udah mix up. Jadi you have to have time to think about it. Analisa dulu sendiri. Butuh waktu sih, butuh waktu banget. Lalu miliki keberanian untuk mengutarakan. Karena kalau tidak diutarakan, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa koreksi. Makanya di DNA itu bukan tempat curhat. Kalau kamu cuma mau tempat curhat, bukan di DNA tempatnya. Di DNA adalah tempat accountability. Accountability kamu bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu pikir, kamu rasa, dan kamu lakukan. Kalau ngomong namanya tanggung jawab, berarti bisa ada koreksi dan teguran. Harus terbuka kan itu. Kalau tidak siap, tidak di DNA tempatnya. DNA bukan cuma tempat untuk curhat-curhatan, cerita-cerita, enggak. Karena di DNA mau ada transformasi terjadi. Dan itu ya harus bisa dikoreksi. Ya. Yang kedua adalah merespon ekspektasi internal dibandingkan ekspektasi eksternal. Artinya apa? Jangan terlalu pedulikan orang lain. Tapi gini, kalau kita bilang internal, aku bilang internal, apa sih yang kita expect sebenarnya adalah kita mau the authenticity of God, ya kita harus respon terhadap ekspektasi itu. Kalau bahasa rohani adalah respon terhadap apa yang Roh Kudus ajarkan. Tegur, koreksi. Nggak selalu projectionnya itu orang lain. Orang lain itu bisa berupa peninggiannya, makiannya, rasa bersalahnya, eh, penghakimannya, blamingnya. Itu eksternal semua. Tapi ayo coba dari dalam. Kemudian yang ketiga adalah miliki cara yang unik untuk memenuhi passion dan purpose kita sendiri. Kita perlu bisa ngerti, dan ini hanya bisa kita dapat dari Tuhan. Untuk kita bisa mengerti diri kita sendiri, kita perlu cari pembuat kita, pencipta kita. Lalu kita akan punya cara yang unik untuk memenuhi passion dan purpose kita. Itulah pekerjaan baik agathos yang Tuhan berikan buat kita. Lalu yang keempat adalah kita tidak boleh terancam oleh kegagalan. Dalam proses of being authentic, kita tidak boleh takut gagal. Kita nggak boleh ketakutan akan kegagalan. Coba lagi. It's okay. Kita lakukan lagi yang benar. Karena ada Roh Kudus menyertai. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Yang kelima adalah bisa mengakui kesalahan. You want to being authentic? Ya, kita harus akui. Kalau kita salah, kita harus akui. Kalau nggak bisa. Dia cuma faking, pretend terus, merasa benar sendiri. Nggak bisa. Tetap kita pertahankan agamawinya kayak begitu, nggak bisa. Kita harus akui, ya aku salah di sini. Yang keenam adalah tidak menghakimi orang lain, blaming others. Stop, jangan lakukan lagi. Nggak bisa kita selalu lihat selumbar di mata orang, sedangkan sebalok di mata kita, kita kagak bisa lihat. Sulit. Sulit menjadi otentik kalau kayak begitu. Yang terakhir adalah memiliki harga diri yang kuat, artinya tahu siapa dirinya. Kembali, mesti tahu the authenticity that God gave us itu seperti apa. Apa sih otentiknya kita itu apa? Bukan yang diri kita, tapi apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dari semula. Mau orang lain bilang apa, terserah. Tapi aku mau dengar apa yang Tuhan ngomong. Mau orang lain hujat kita, mau maki kita, mau anggap kita apa saja. Tapi tolong, yang penting Tuhan, firman Tuhan sama aku nggak beda. Aku ikutin apa firman Tuhan. Karena yang kita tidak mau adalah kita
keluar dari kasih karunia. Oke, selesai sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. But hopefully ini bukan cuma knowledge. Knowledge ini nggak seberapa. Aku tahu aku bukan yang menggali sampai kayak gimana. Tapi tangkap pesannya. Tinggalkan roh agamawinya. Jangan kita terus-terusan ada di sana. Kita harus lepas dari itu dan kita harus bebas dari itu. Kita nggak mau hidup kita terus-terusan faking. Ya, silakan. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!